warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kata berafiks dan kata serapan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Safira Azhara selaku moderator dan pemateri pertama, dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Anita Luciana Rizky sebagai pemateri kedua. Baik, kita langsung masuk saja kepada pemaparan materi pertama yaitu mengenai kata berafiks atau awalan. Awalan baik yang berbunyi i atau e tidak dilambangkan dengan huruf apapun. Prefiks ber, ter, per, dan di adalah prefiks yang tidak mengubah bentuk dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh-contohnya. Kita masuk kepada contoh yang pertama yaitu prefiks ber. Dapat teman-teman lihat contohnya seperti di layar. Yang pertama yaitu ada kata dasar dari jalan, ditambahkan dengan prefiks ber menjadi berjalan. Penulisannya dapat teman-teman lihat di layar ya. Selanjutnya ada kata dasar gabung, ditambah prefiks ber menjadi bergabung. Yang ketiga yaitu ada kata dasar sabar, ditambah prefiks ber menjadi bersabar. Selanjutnya kita masuk kepada prefiks ter. Contoh yang pertama yaitu dari kata dasar jawab menjadi terjawab, pukul menjadi terpukul, kenal menjadi terkenal, gigit menjadi tergigit, dan yang terakhir itu ada harum menjadi terharum. Penulisannya dapat teman-teman lihat seperti di layar. Selanjutnya yaitu ada kata berprefiks per. Dari kata dasar 3 menjadi per 3, 6 menjadi per 6, contoh menjadi per contoh, salin menjadi per salin, dan yang terakhir itu ada tanda menjadi per tanda. Selanjutnya kita masuk kepada kata berprefiks di. Contoh yang pertama itu dari kata dasar hitung menjadi dihitung, bakar menjadi dibakar, tulis menjadi ditulis, makan menjadi dimakan, dan ambil menjadi diambil. Selanjutnya, kata berprefiks men dan pen. Prefiks ini mengalami perubahan ejaan jika melekat pada suku kata tertutup yang huruf pertamanya vokal. Dan jika kata dimulai dengan huruf alif, maka huruf alif tersebut dibuang ketika dimasukkan awalan men dan pen. Selanjutnya kita akan masuk kepada contohnya yaitu dari kata intai menjadi mengintai dan udara menjadi mengudara. Teman-teman lihat penulisannya di layar ya. Selanjutnya yaitu prefiks pen dari kata dasar umpan menjadi pengumpan dan usik menjadi pengusik. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya yaitu mengenai kata berinfiks atau sisipan. Kata yang berinfiks mengubah bentuk penulisannya. Yang pertama yaitu ada sisipan L. Teman-teman dapat lihat di layar yaitu dari kata dasar tunjuk menjadi telunjuk dan kata dasar tapak menjadi telapak. Dapat teman-teman lihat di layar cara penulisannya. Selanjutnya yaitu sisipan em. Dari kata dasar guruh menjadi gemuruh dan dari kata dasar getar menjadi gemetar. Selanjutnya yaitu ada sisipan r. Dari kata dasar suling menjadi seruling dan dari kata dasar sabut menjadi serabut. Dan sisipan terakhir yaitu ada sisipan in. Dari kata dasar kerja menjadi kinerja dan kata dasar sambung menjadi sinambung. Contoh penulisannya dapat teman-teman lihat seperti di layar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anita Luciana Rizky. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi yang selanjutnya mengenai sufiks atau akhiran. Yang pertama adalah akhiran n. Jika kata dasar diakhiri dengan huruf alif, maka akhiran ini dieja dengan huruf hamzah dan nun. Apabila kata dasar pada akhirnya tidak memiliki lambang alif, maka hendaknya ditambahkan lambang alif terlebih dahulu. Seperti contoh nomor 1, kata binaan, kata dasar bina ditambah akhiran an menjadi binaan. Lalu contoh yang dapat teman-teman lihat pada nomor 3, kata baca dan nun. Apabila kata dasar pada akhirnya tidak memiliki lambang alif, maka hendaknya ditambahkan lambang alif terlebih dahulu. Seperti contoh nomor 1, kata binaan, kata dasar bina ditambah akhiran an menjadi binaan. Lalu contoh yang dapat teman-teman lihat pada nomor 3, kata bacaan, di mana kata dasar baca tidak memiliki lambang alif, ditambah lambang alif terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ditambah akhiran an menjadi kata bacaan. Selanjutnya adalah jika kata dasar diakhiri huruf waw, maka akhiran ini dieja dengan alif dan nun. Seperti contoh kata gurauan, di mana kata dasar gurau diakhiri dengan huruf waw, ditambah akhiran alif dan nun menjadi gurauan.
Selanjutnya, jika kata dasar diakhiri dengan huruf selain yang telah disebutkan tadi yaitu alif dan wawu, maka akhirannya dieja dengan huruf nun. Seperti contoh kata halangan, di mana kata dasar halang ditambah dengan akhiran nun menjadi halangan. Lalu kata jabatan, di mana kata dasar jabat ditambah akhiran nun menjadi jabatan. Nah baik, jika tadi adalah akhiran N, maka sekarang adalah akhiran I. Jika kata dasar diakhiri dengan huruf alif atau wawu, maka akhiran dieja dengan huruf hamzah dan ya. Jika alif atau wawu tidak dilambangkan, maka harus ditambahkan terlebih dahulu. Seperti kata nodai, di mana kata dasar noda sudah diakhiri dengan huruf alif, maka jika ditambah akhiran hamzah dan ya menjadi nodai. Selanjutnya adalah contoh kata bacai, di mana kata dasar baca tidak diakhiri dengan huruf alif, maka ditambah huruf alif terlebih dahulu, lalu ditambah dengan akhiran hamzah dan ya menjadi bacai. Selanjutnya, jika kata dasar diakhiri dengan huruf selain alif dan wawu, maka akhirannya dieja dengan huruf ya. Seperti contoh kata sirami, di mana kata dasar siram ditambah akhiran ya menjadi sirami. Lalu contoh yang kedua adalah kata tanami, di mana kata dasar tanam ditambah dengan akhiran ya, maka menjadi tanami. Selanjutnya, jika kata dasar yang berakhiran A tidak dilambangkan dengan huruf alif, dan kata dasar yang berakhiran I tidak dilambangkan dengan huruf ya, serta akhiran U yang tidak dilambangkan dengan huruf wawu, maka hendaknya huruf-huruf alif, wawu, dan ya ditambahkan terlebih dahulu sesudah kata dasar, kemudian diikuti dengan akhiran. Seperti contoh yang pertama, kata manakah, di mana kata dasar mana akhirnya tidak dilambangkan dengan huruf alif, maka ditambah huruf alif terlebih dahulu, lalu ditambah dengan akhiran kah menjadi manakah. Lalu contoh yang kedua adalah kata itulah, di mana kata itu tidak diakhiri dengan huruf wawu, oleh sebab itu ditambah huruf wawu terlebih dahulu, lalu ditambah dengan akhiran lah menjadi itulah. Selanjutnya adalah kata inikah, di mana kata dasar ini tidak berakhiran huruf ya, oleh sebab itu diberi huruf ya terlebih dahulu, lalu diberi akhiran kah hingga menjadi inikah. Selanjutnya adalah konfiks awalan dan akhiran. Yang pertama, kata yang berkonfiks tidak mengalami perubahan, seperti contoh kata perlu menjadi keperluan, lalu yang kedua kata pagi menjadi kepagian. Lalu yang kedua, kata yang berkonfiks ke an, yang kata dasarnya konsonan, maka mengalami perubahan. Seperti contoh kata dasar dalam menjadi kedalaman, lalu kata dasar hujan menjadi kehujanan. Lalu yang ketiga adalah konfiks beran yang melekat pada kata dasar yang berbunyi akhir a, maka mengubah bentuk kata dasarnya. Seperti contoh kata dasar lompat menjadi berlompatan, lalu kata dasar malam menjadi bermalaman. Yang keempat, konfiks beran yang melekat pada kata dasar yang suku terakhirnya menggunakan huruf i, u, e, dan o serta diftong tidak mengubah bentuk dasarnya. Seperti contoh kata dasar jauh menjadi berjauhan, lalu kata dasar pergi menjadi bepergian. Nah, selanjutnya adalah kata serapan. Apa sih kata serapan itu? Kata serapan adalah kata-kata yang terserap dari bahasa Arab, biasanya penulisannya dengan ejaan bahasa Arab. Kata serapan juga disebut sebagai kata pinjam dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan pemakaiannya diterima secara umum. Berikutnya contoh kata serapan. Yang pertama, nama-nama 5 waktu sembahyang seperti Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Lalu yang selanjutnya ada nama-nama hari seperti Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, nama-nama bulan seperti Muharram, Rajab, Syafar, Syawal, dan seterusnya. Terima kasih kepada Anita atas pemaparan materinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.